Umat al-Islam, sesungguhnya tidak mungkin seorang hamba merealisasikan ibadah dengan sesungguhnya kecuali dengan apabila ia benar-benar ibadah tersebut disertai dengan ibadah hati. Karena ibadah hati adalah ibadah yang sangat agung. Seseorang yang solat namun tidak khusyuk hatinya, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang membaca Quran sebatas di lisan tapi tidak dirasakan di hatinya dan tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, tentu sedikit pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa namun hatinya lalai, maka itu doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya, saudaraku seiman. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan hatinya, itulah ibadah yang akan menimbulkan takwa. Karena sesungguhnya tujuan daripada ibadah adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu. Kemudian Allah menyebutkan tujuan kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Rasulullah SAW bersabda, ala inna taqwa hahuna, ketahuilah takwa itu di sini tempatnya, yaitu di hati. Umat al-Islam, oleh karena itulah ibadah hati itu harus betul-betul kita perhatikan, saudaraku seiman. Coba kita lihat hati kita, bagaimana rasa takut kita kepada Allah, rasa berharap kita kepada Allah, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa berharap kita. Seseorang semakin cinta kepada Allah, pasti akan terlihat ketaatannya pun semakin semangat. Seseorang semakin takut kepada Allah, akan terlihat dia tidak mau berbuat maksiat, walaupun dia sendiri tidak ada yang melihat. Seseorang yang akal Islam yang berharap akan karunia Allah dan rahmatnya, dia akan berusaha untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Karena sesungguhnya yang akal Islam inilah ibadah yang sangat agung, ibadah yang memberikan kepada kita nilai yang besar dan pahala yang besar di dalam ibadah-ibadah kita. Imam Ahmad pernah ditanya, apa ibadah yang paling utama? Kata Imam Ahmad, lihat oleh kamu, mana ibadah yang paling memberikan pengaruh pada hatimu, maka itulah yang paling utama. Ketika kita berzikir dan hati kita terasa khusyuk, terasa takut kepada Allah dan kembali kepada Allah saat zikir, tentu itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran pada asalnya lebih besar pahalanya, tapi ketika hati kita lebih khusyuk saat zikir dan lebih pengaruh kepada hati kita, itulah ya akhal Islam yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya akhal Islam semua ibadah. Maka dari itu ya akhi, kita berusaha bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya mencintai Allah ya akhal Islam menunjukkan akan bahwa si hamba ini yakin betul-betul kepada Allah, akan sifat-sifatnya yang indah, akan rahmatnya yang luas, akan rezekinya yang tak pernah putus. Demikian pula karunia Allah yang tak pernah berhenti menghampiri dirinya. Karena sesungguhnya rahmat Allah yang terluas adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Umat al-Islam, ketika seorang hamba cintanya lebih besar kepada Allah, pada waktu itu ya akhal Islam, tidak ada yang lebih nikmat di dalam hatinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah saudaraku seiman, Allah mengancam orang-orang yang lebih mencintai selain Allah dengan ancaman yang berat. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan, hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, demikian pula perniagaan yang kalian khawatirkan kehancurannya, demikian pula rumah-rumah yang kalian ridhai, itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Umat al-Islam, kenapa Allah mengancam orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah? Karena hakikatnya hamba ini tidak bersyukur kepada Allah. Allah memberi kepada kita nikmat agar kita mencintai Allah. Allah terus memberikan kepada kita waktu demi waktu. Setiap kali kita berbuat maksiat, Allah tidak langsung mengadab kita, tapi terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Untuk apa? Agar kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal saudaraku, ketika ada orang yang banyak jasanya kepada kita, banyak memberikan jasa kepada kita, pasti kita akan mencintai dia. Tapi kenapa ketika Allah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, kita malah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Umat al-Islam, maka sesungguhnya mencintai Allah adalah kenikmatan yang agung. Takut kepada Allah adalah kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan. Itulah surga dunia yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga ini, dia tidak akan masuk kepada surga akhirat, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mencintainya, takut kepadanya, dan berharap kepadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat al-Islam, namun ibadah-ibadah hati ini akan sirna ketika hati diisi dengan maksiat kepada Allah. Orang yang banyak berbuat maksiat, rasa takutnya menjadi kurang kepada Allah, rasa cintanya pun menjadi kurang kepada Allah. Semakin ia banyak berbuat maksiat, semakin hilang rasa takutnya kepada Allah, semakin hilang pula kenikmatan ibadah kepada Allah, sehingga pada waktu itu solat menjadi berat untuknya. Makanya Allah menyebutkan tentang solat, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Dan tidak mungkin kita khusyuk kalau kita tidak takut kepada Allah. Khusyuk itu muncul ketika rasa takut kita kepada Allah kuat, saudaraku seiman. Oleh karena itu ya akhal Islam, dahulu para sahabat sangat memperhatikan ibadah-ibadah hati yang agung ini. Karena itulah ketakwaan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ma fudila ashabu Rasulullah SAW bi kathrati salatin wala bi kathrati siyam wala wa inna ma fudilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan dengan banyaknya solat, tidak pula dengan banyaknya puasa, tapi mereka diberikan keutamaan dengan apa yang ada di hati mereka, berupa rasa takut kepada Allah yang agung, rasa cinta, rasa berharap, keikhlasan, tawakal dan yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin.
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.